Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko selaku dosen mata pengampu mata kuliah Muamalah dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri saya Saludina Putri dan juga Mela Fajar Fitriani. Pada pertemuan hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang perdamaian dan keamanan manusia dalam perspektif Islam. Bisa di next, Mela. Yang pertama, pengertian perdamaian. Perdamaian berasal dari kata damai atau peace atau dalam bahasa Inggris. Salam berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti ketenangan, tidak ada gangguan dan ketenangan mental atau emosional. Selanjutnya, perdamaian merupakan situasi atau keadaan yang tenang karena tidak ada gangguan keamanan, kekacauan, perselisihan, pertentangan, konflik, dan peperangan baik yang bersifat horizontal maupun bilateral. Tiga itu perdamaian bukan sekedar tidak adanya peperangan, akan tetapi harus dipahami sebagai menjaga ketertiban atau orderly dan masyarakat yang berkeadilan. Gerakan anti perang, menentang kebijakan perang trauma Amerika Serikat dan secara umum menentang imperialisme. Selanjutnya mengampanyakan penolakan terhadap penggunaan senjata dan kekuatan militer. Ketiga menyerukan untuk menghentikan konflik bersenjata. Para aktivitas anti nuklir Amerika Serikat mengampanyakan penghentian percobaan, produksi dan penyebaran senjata nuklir. Selanjutnya orang-orang atau para aktivitas anti perang disebut sebagai pasifisme. 6 cara mewujudkan perdamaian. Yang pertama, mendorong lahirnya kesepahaman pihak-pihak yang bertikai. Kedua, mendeteksi berbagai bentuk kekerasan. Tiga, memotivasi para pihak untuk berpegang pada kesepahaman yang telah dibuat. Empat, memberikan peringatan dini. Kelima, membuang atau menghilangkan prasangka. Dan terakhir, meningkatkan pengetahuan tentang solusi. Cara selanjutnya ada pelibatan perempuan, di mana perempuan diakui sebagai potensi pembawa perdamaian, sehingga beberapa kebijakan mengharuskan melibatkan perempuan. Selanjutnya, pendidikan perdamaian atau peace education. Perdamaian harus ditanamkan sejak dini secara sistematis, utamanya melalui pendidikan. Di sini ada pengertian human security atau keamanan manusia, di mana merupakan konsep yang memberikan perlindungan kepada keselamatan individual, bebas dari langsung maupun tidak langsung ancaman kekerasan, di mana ancaman kekerasan yang dimaksud itu meliputi kerusakan lingkungan hidup, kelebihan jumlah penduduk, penyebaran infeksi penyakit, persediaan pangan, krisis energi, kekerasan fisik dan mental, rasisme, dan berbagai ancaman yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sejarahnya pada tahun 1080-an muncul dua buah komisi independen, di mana komisi independen tentang isu-isu pembangunan internasional yang dipilih oleh Willy Brandt yang terkenal dengan isu North-South Report, di mana Brandt menulis bahwa kebutuhan manusia yang paling sederhana adalah keinginan untuk survive dan setiap orang mempunyai kewajiban moral untuk tetap survive. Oleh karena itu, persoalannya bukan sekedar perang dan damai, persoalan yang jauh lebih besar dari itu adalah bagaimana menghapuskan kelaparan di dunia, kemelaratan masif, dan bahaya kekacauan yang timbul oleh perbedaan yang tajam antara kaya dan juga miskin. Yang kedua, Komisi Independen tentang pelucutan senjata dan isu-isu keamanan, di mana lazim dikenal dengan Common Security. Dalam laporannya, komisi ini menyatakan bahwa Common Security ini menentukan orang untuk hidup bermartabat dan damai, dapat memenuhi kebutuhan makan, mempunyai pekerjaan, dan hidup di dunia tanpa kemiskinan dan juga kemelaratan. Selanjutnya ada pendekatan yang digunakan. Untuk siapakah keamanan itu? Menurut UNDP itu individual, dan menurut Kanada itu individual akan tetapi keamanan negara juga penting.
Yang kedua, apakah nilai-nilai keamanan itu menurut UNDP keselamatan dan kebebasan individual, dan menurut Kanada itu keselamatan dan kebebasan individual. Lalu apakah yang mengancam keamanan itu menurut UNDP kekerasan langsung maupun tidak langsung? Tekanan terbesar adalah kekerasan tidak langsung, terutama tekanan ekonomi dan faktor-faktor lingkungan. Lalu menurut Kanada itu kekerasan langsung maupun tidak langsung, tekanan terbesar adalah kekerasan tidak langsung pada dua level, nasional atau masyarakat, dan internasional atau global. Lalu bagaimana mengimplementasikan keamanan itu? Menurut UNDP, meningkatkan pembangunan manusia, pemenuhan kebutuhan dasar plus kesetaraan, pembangunan berkelanjutan, dan demokratisasi dan partisipasi yang lebih besar pada semua level masyarakat global. Lalu menurut Kanada, meningkatkan pembangunan politik, norma-norma global, dan institusi plus serta kebersamaan dalam menggunakan kekuatan seperti pemberian sanksi jika dan bila dipandang penting. Selanjutnya ada human security dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membangun kesadaran moral dan bertanggung jawab sosial warga masyarakat. Yang kedua ada kristalisasi nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Yang ketiga meningkatkan kohesi sosial dan membangun jejaring sosial secara lebih luas. Yang keempat memberikan jaminan tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan kepada warga masyarakat. Yang kelima membuka akses yang luas dan besar terhadap permodalan dan pasar. Yang keenam membuka lapangan pekerjaan, penghasilan yang cukup, dan jaminan keselamatan kerja. Lalu ada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, membentuk institusi yang bersih dan independen untuk mengontrol penyelenggaraan negara. Lalu ada membangun sistem perlindungan kepada warga negara dari berbagai macam kekerasan dan represi yang dilakukan oleh negara. Lalu melindungi warga negara dari kejahatan transnasional, infeksi penyakit menular, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba. Dan mendorong pers untuk terlibat secara aktif dalam membangun keamanan manusia dan mendorong para community researchers. Lalu pesan perdamaian dalam Islam. Islam sendiri berarti selamat atau damai. Al-Quran melarang keras tindakan pembunuhan dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 151. Al-Quran mengingatkan pentingnya menjaga dan memastikan kelangsungan hidup seseorang dengan menyatakan. Menurut surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32. Meskipun Allah boleh berperang, namun harus dilakukan secara wajar. Menurut surat Al-Baqarah surat kedua ayat 216 sampai 217. Selanjutnya ada Al-Quran melarang memerangi musuh yang sudah memiliki ikatan perjanjian damai dan yang ingin berdamai. Menurut surat Al-Nisa surat keempat ayat 90. Dan Quran menganjurkan untuk memperlakukan tawanan secara humanis. Menurut Al-Insan surat ke-76 ayat 8. Lalu ada tidak boleh membunuh musuh yang sudah lemah atau menyerah. Menurut hadis riwayat Jamaah. Nabi dan melarang memutilasi musuh yang telah mati. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dalam peperangan juga dilarang permukiman atau perkampungan atau perkotaan. Fat al-Makkah atau penakluk Makkah, revolusi tanpa darah. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.